Dan hati-hati, biasanya kayak gitu tuh kadang kompetitor yang ingin mengecek harga dari produk kita itu ya. Jadi perlu diperhatikan, dan kita nggak perlu menghabiskan waktu untuk membahas atau menanggapi hal itu. Kita akan bahas di video ini. Halo, selamat datang lagi di channel ini. Aku tahu teman-teman yang nonton video ini adalah yang baru mau memulai menjadi seorang pengusaha di dunia cetak sablon, khususnya cup plastik ya. Dan sedikit sharing-sharing atau cerita-cerita mengenai dunia cetak sablon ya. Dulu ya, yang susah ini ya. Biasanya kalau usaha ini kan kita bisa melihat usaha itu perkembangannya seperti apa, itu apakah bisa sustain ya ataupun bertahan ya. Bisa bertahan itu sekitar 1 tahun ya. Jadi bisnis kalau awal-awalnya rame ini ya, bisnis usaha gini ya, usaha kalau kayak minuman, makanan, nah itu rentan di awal itu rame gila-gilaan sampai nggak terlayani. Kadang ada yang kayak gitu ya. Karena apa? Karena orang itu baru mau datang, baru mau nyoba gitu kan, karena penasaran gitu kan. Ada orang jual minuman, cobalah. Kayak sekarang lagi booming itu kan TS ya, jual TS, cobalah. Semua mau budak gitu kan. Jual makanan, burger atau apa segala macam, ayam geprek dan lain-lainnya gitu kan, udah booming gitu. Banyak orang yang beli gitu, mau beli ngantri lah gitu. Itu biasanya kalau untuk makanan minuman. Tapi kalau untuk kayak kita ini, sablon cup ini ya, biasanya di awal tuh kecil dulu, sedikit naik grafiknya gini ya. Naik dari sedikit, makin lama makin banyak gitu. Jadi kalau bagi pengusaha minuman dan makanan itu kalau bisa ya, grafik itu ya gini, datar gini ataupun naik lah kan, dari banyak misalkan 100 per hari, makin lama 110, 105, 120, 130 per hari ordernya gitu kan, orang 100 piece, 200 piece, 300 piece. Yang takutnya kita itu kalau 100 piece, 90 piece, 50 piece makin turun ke bawah itu. Itu bahayanya. Kalau kayak kita cup ini kan memang pertama kan orang kawan-kawan kita dulu gitu kan, makin lama makin ada, misalkan kita promosi di Instagram, Facebook itu makin banyak, makin tahu orang, makin banyak gitu kan. Jadi istilahnya dari kecil dulu, sedikit dulu orderan, makin lama makin banyak gitu kan. Nah, untuk melihat bisa nggak bertahan usaha kita itu 1 tahun, karena 1 tahun itu setiap bulan itu kita bisa memperkirakannya. Kalau kayak usaha ini kan kayak sablon cup itu biasanya di waktu bulan puasa, nah itu agak kurang tuh ya, agak kurang bulan puasa, apalagi pas pandemi kemarin, wah udah hancur aduh, pas pandemi udahlah anjlok omsetnya, pendapatannya anjlok. Tapi alhamdulillah sekarang ya udah balik lagi, karena sekarang kan udah bisa orang jualan di supermarket, di macem-macem lah, di pinggir jalan pun ada juga, ada di rukonya sendiri ada juga gitu kan. Kalau dulu pas waktu pandemi ini memang kacau semua, orang kan nggak boleh jualan gitu kan. Supermarket yang besar-besar itu biasanya kan di depan supermarket itu ada tempat-tempat khusus untuk jualan gitu kan, minuman, makanan. Nah, minuman di situ nggak boleh gitu kan. Sampai ada customerku ya kan, udah bikin booth di situ, datanglah pandemi diambil lagi, bawa pulang boothnya itu kan. Jadi kadang gimana gitu, kita juga nggak bisa menyalahkan keadaan, karena memang hampir seluruh dunia kena gitu kan. Tergantung kita lagi ya, tetap aja bersabar gitu kan. Apa yang udah dapat ya bersyukur gitu kan. Yang penting kita berusaha gitu kan semaksimal mungkin.
kita promosi terus gitu kan, yang bagi yang pemula-pemula ini. Dan ini ada juga kadang kita baru mulai usaha gitu kan, nanti ada konsumen datang nanya-nanya harga gitu kan, nanya harga, ternyata nanya semuanya gitu, ditanya gitu kan, salah naik semuanya, ukuran 12, 14, 16, 18, 22 dan macam-macamnya gitu, tanya semua harganya, lokasi di mana dan lain sebagainya. Dan hati-hati juga itu, biasanya kadang kayak gitu kompetitor. Nah, kalau kompetitor mau cek harga biasanya kayak gitu juga ya. Jadi jangan menghabiskan waktu kita untuk melayani dia gitu kan, untuk apa gitu kan. Jadi kalau ada, biasanya namanya orang mau jualan ya, orang mau jualan walaupun dia masih baru mau jualan, biasanya kan dia udah tahu gitu, cup yang dipakai itu ukuran berapa gitu kan, cup yang dipakai itu ukuran berapa, mau 14, 16, 22 oz itu kan udah tahu. Jadi biasanya mereka menanyakan sesuatu yang mereka butuhkan aja gitu. Cup 22 oz berapa? Sekian, kita kasih harganya. Udah. Tapi kok nanti nanya lagi, ke 14 berapa? 12 oz berapa? 18 oz berapa? Semuanya ditanyain. Udah, enggak usah lagi dijawab. Kalau kita masih punya kesabaran ya udah jawab aja, enggak apa-apa gitu kan. Kalau yang males ini nanya terus, nanti bakal enggak jadi juga. Dia sendiri untuk cupnya sendiri enggak tahu jualan. Ya kan? Nah, itu makanya nggak usah habiskan waktu juga untuk situ gitu. Jadi udah ya, layani aja sesuai kemampuan kita juga sih. Kalau memang tetap mau melayani ya udah layani, nggak apa-apa, walaupun dia kompetitor gitu kan, walaupun kita belum tahu dia kompetitor atau enggak gitu kan. Nah tapi tanda-tandanya, ciri-cirinya kayak gitu biasanya. Nggak mungkin orang mau jualan itu nggak tahu ukuran berapa cup yang dipakaian gitu, logikanya kayak gitu. Jadi itu ya, sharing-sharing kali ini. Baru ngomong bentar udah 7 menit lebih. Memori gak muat. Oke, mungkin sharing-sharing kali ini itu ya, semoga ya bermanfaat untuk teman-teman ya. Untuk sharing-sharing selanjutnya kita akan buat video besok-besoknya ya. Untuk pertanyaan, sepertinya ada pertanyaan nih, cuman lupa pula pertanyaannya apa. Ada pertanyaan di kolom komentar, cuman lupa pula pertanyaannya apa ini, aduh. Nah, ini pertanyaannya ya, dari Rai. Bang, abdruk buat kaos sama cup sama aja enggak? Untuk abdruk kaos itu kan bahannya kainnya, itu pakai Bremol Tex ya, bukan Bremol RN. Kalau Bremol RN dia khusus untuk plastik, kayak sablon cup plastik, sablon plastik reseknya bahan plastik lah. Kalau untuk bahan kain pakai Bremol Tex. Nanti karet rakelnya pun beda juga itu ya, beda juga karet rakel untuk bahan kain sama untuk bahan plastik itu beda. Tapi prinsipnya sama ya, cara olesannya, penyampurannya, bahan abdruknya itu sama aja, prinsipnya sama, cuman beda bahannya aja. Nah gitu ya kira-kira jawabannya. Oke, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Jangan lupa jempol. Sampai jumpa di video selanjutnya.